Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jem'an Fahmi, dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal mengenai kimia unsur. Jadi, bila kita nanti mendapati soal begini, soal berupa esai ya, nitrogen dan fosfor dapat menghasilkan ion negatif, sedangkan AS, SB, dan BI tidak. Jadi bagaimana kira-kira penjelasannya yang masuk akal? Kalau kita lihat dan mengingat kembali mengenai materi kimia, khususnya mengenai SPU, kita akan mengetahui bahwa semua unsur yang disebutkan tadi di soal berasal dari golongan 5A. Nitrogen, fosfor, dan seterusnya ya, berikut dengan nomor atomnya. Nah, untuk menjelaskannya kenapa khusus bagian nitrogen dan fosfor saja yang bisa menghasilkan ion negatif sementara yang lainnya tidak, maka kita juga akan mengingat mengenai kecenderungan sifat yang kita pelajari ya. Beberapa kecenderungan sifat itu termasuk ukuran atom dan energi ionisasi. Nah, kali ini saya akan mengambil dua kecenderungan atom ini ya untuk menjelaskannya. Bila kita menggambarkan masalah ukuran atom, ini kita bandingkan antara nitrogen sama fosfor dulu ya. Nitrogen itu kan berasal dari periode 2 ya. Ini secara periode disusun ya. Mulai dari periode 2 dan seterusnya. Ini maka akan nampak ada perbedaan ukuran atom, di mana ukuran atom fosfor itu lebih besar daripada nitrogen. Nah, dengan umpama ini intinya, kemudian R ini sebagai jarak antara inti dengan elektron terluarnya. Nah, dari sini bisa kita hubungkan juga dengan energi ionisasi bahwa semakin dekat jarak antara inti atom dengan elektron terluar, maka gaya tarik inti itu akan semakin kuat. Sehingga energi ionisasinya juga akan semakin besar ya. Sesuai dengan definisinya bahwa energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh elektron terluar dari suatu atom untuk lepas dalam keadaan netral pada wujud gasnya ya. Jadi elektron dalam nitrogen itu butuh energi yang sangat besar untuk menangani kekuatan daya tarik inti ini gitu. Jadi kecenderungan dia membentuk ion negatif itu akan semakin besar ya. Jadi karena dia bisa mempertahankan elektron keluar, kekuatan daya tarik intinya juga masih bisa menangkap elektron dari luar ya. Ini ada elektron dari luar misalnya akan masih bisa ditarik oleh inti atom. Begitu juga untuk yang fosfor ya, fosfor. Karena jarak R-nya masih kecil, jadi cenderung masih dekat. Jadi daya tarik inti itu masih cenderung kuat. Tapi bila dibandingkan energi ionisasinya dengan nitrogen, yang fosfor ini lebih rendah karena jaraknya tadi ya, ukuran atomnya lebih besar, kemudian jaraknya juga lebih besar. Jadi diingat kembali ya, masalah kecenderungan sifat antara ukuran atom sama energi ionisasi itu kan berbanding terbalik ya. Jadi kalau segolongan ukuran atom itu makin ke bawah makin besar, berarti semakin ke bawah ini jari-jarinya semakin besar, ukurannya juga semakin besar. Berarti dalam golongan 5A ini yang disebutkan unsur yang paling besar ukuran atomnya adalah bismut ya. Sementara yang paling kecil nitrogen. Gitu. Energi ionisasinya juga begitu ya, berbanding terbalik ya. Berarti semakin ke atas ini berarti dia semakin besar energi ionisasinya. Artinya dalam unsur-unsur golongan 5A, unsur yang paling besar energi ionisasinya adalah nitrogen. Sementara yang paling rendah adalah bismut ya. Jadi ini yang untuk dua atom pertama nitrogen dengan fosfor. Nah, bagaimana dengan penggambaran untuk arsen ya dan seterusnya itu? Nah, AS dengan SB itu merupakan metaloid ya sifatnya, unsur metaloid. Kemudian ukuran atomnya juga cenderung lebih besar. Ukuran atomnya lebih besar daripada N, lebih besar daripada B. Ya. Sehingga
berarti jarak antara inti dengan elektron terluarnya itu jauh lebih besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin melemah. Alhasil, kecenderungan antara AS dan SB membentuk ion negatif itu menjadi kecil. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan BI? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, BI ini kan ukuran atomnya yang paling besar. Berarti jarak antara inti dengan elektron terluarnya itu yang paling besar dalam segolongannya. Apalagi dengan sifat BI itu yang merupakan logam, ya, dia sifatnya logam dan ukurannya besar, maka kecenderungan membentuk ion positif, ion negatif ini akan lebih nihil lagi ya, karena unsur logam itu juga berdasarkan sifatnya yang energi ionisasinya sangat kecil ya, cenderung melepas elektron malahan. Jadi kalau cenderung melepas elektron, dia akan membentuk ion positif. Berkebalikan malahan dengan yang diminta di soal ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa N, P, AS, SB, dan BI adalah unsur yang berada dalam satu golongan 5A, di mana N dan P memiliki atom yang relatif kecil ya dibanding yang tidak di bawahnya, sehingga mampu menarik elektron dari luar untuk membentuk anion. Dengan kata lain, kecenderungan elektronegativitasnya itu tinggi. Sementara AS dan SB itu metaloid, relatif besar ya ukurannya dibanding dua atom yang disebutkan sebelumnya, dan yang paling besar itu adalah BI, bersifat logam, sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk anion karena dia melepas elektron ya. Dengan energi ionisasi yang rendah dia akan melepas elektron sehingga membentuk ion positif. Demikianlah pembahasan soal kita, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.